Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kalau dikasih kencang saja suara tadi supaya tadi merekam ki bisa. Kasih kencang saya suara kalau WhatsApp nanti. Ya, tapi bisa direkam toh? Bisa jadi. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan juga dapat bertemu di pada kesempatan ini, yaitu proses melakukan konseling. Adapun konseling yang akan kita lakukan hari ini adalah konseling pada bidang layanan sosial. Ya, mungkin sekarang untuk lebih lanjutnya tuh kayak untuk saling kenal tuh kita saling berkenalan gitu. Ya. Mungkin pertama-tama perkenalkan, nama saya Faizatul Rahman, bisa dipanggil Rahman. Mungkin selanjutnya kita perkenalan. Sekarang saya Ahmad Hamdi, biasa dipanggil Eca. Siapa? Eca. Ahmad Hamdi. Ahmad Hamdi. Bisa dipanggil Eca. Ya, di mana kita tinggal? Di Berlian, Permai. Oh, Berlian Permai yang sini Depan. Oh iya. Umur sekarang berapa umur? Sekarang 17. 17. Ya, hobi keseharian apa? Hobi olahraga. Olahraga apa olahraganya? Bulu tangkis, bola, futsal. Sapra tadi hobi. Olahraga. Oh iya. Anak keberapa Ki? Mana pertama dari 2 bersaudara. Ada adik, berarti ada adik lagi. Ada. Adik itu kelas berapa Ki? Kelas 2 SMA. 9 tahun. Di SMA 10 juga? Di mana nih? Gua jadi. Iya. Kelas berapa lagi Kak? Kelas 3 SMA. Kelas 12 berapa? 12 balapan. 12 48. Belum tahu ini apa masalahnya, konsistensi apa? Dan terkenal apa masalahnya? Masalahnya Tentang apa? sering terlambat. Bukan. Masalah apa yang kayak ada di selain masalah itu yang lebih-lebihan tentang apa? Kayak kurang pede di? Kurang pede. Kelas. Oh iya. Bertanya ke guru. Kayak malu-malu kita? Malu. Adapun apa masalah yang Eca hadapi itu adalah masalah kecemasan sosial. Ya. Mungkin. Adapun kecemasan sosial ini adalah dimana kecemasan sosial ini keadaan individu merasa cemas ketika berinteraksi di situasi sosial. Ya, adapun kecemasan ini kayak kau merasa cemas di keadaan sosial, karena keadaan sosial ini ketika di tongkrongan, di lingkungan sekolah atau di mana di tempat umum lainnya, di mana di situ di mana kecemasan sosial ini seorang individu kayak merasa malu, merasa kayak canggung karena nggak pede, kayak nggak tahu kenapa bisa ini dia bisa nggak pede gitu.
Iya, mungkin. Ya, selanjutnya adapun tujuan dari layanan ini adalah mempunyai dua tujuan. Yang pertama itu tujuan umum, di mana tujuan umum ini untuk membantu siswa mengatasi kecemasan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat keterampilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan kualitas hidup. Ya. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini ada 6 dalam PPL-nya itu. Ya. Yang pertama itu meningkatkan rasa kepercayaan diri yang tinggi, di mana mengatasi rasa tidak percaya diri dalam proses interaksi sosial. Kedua itu mengurangi kecemasan, menurunkan intensitas frekuensi kecemasan saat berinteraksi. Yang ketiga itu mengajarkan strategi efektif, memberikan teknik untuk menghadapi situasi sosial yang menantang. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi, ya, di mana melatih komunikasi dan berinteraksi sosial yang efektif. Ya. Mengembangkan regulasi emosional, ya, di mana mengembangkan regulasi emosional ini mengelola dan mengekspresikan emosi dengan lebih baik. Selanjutnya yang terakhir atau yang keenam yaitu mendorong partisipasi sosial, memotivasi keterlibatan dalam kegiatan sosial dan akademik. Ya, di mana ini mendorong partisipasi sosial, di mana ini kayak untuk meningkatkan atau kayak meningkatkan kepedeannya kita kan, kau itu kayak harus lebih banyak lah nongkrong apa itu supaya sering kita berinteraksi supaya nantinya ada jago kita berada di sekolah atau di mana. Ya. Adapun waktu dari sesi konseling ini itu 30 menit bisa atau ada tawaran waktu bisa terpendek 20 menit. menit. Ya, mungkin nanti kita sesuaikan saja ya, mungkin ditanya apa masalah tadi ya, kita apa kurang pede lah. Ya, dan kurang pede mungkin bisa ceritakan tentang masalah tadi ya. Mungkin ada trauma ketika masa SMP, mungkin masa SMP tadi dulu pede, baru ada suatu kejadian tiba-tiba nggak pede mungkin bisa ceritakan nanti. Ya, mungkin ya pertama-tama mungkin saya lihat wajah dari Ica ini kayak agak ragu-ragu untuk cerita. Saya lupa tadi menjelaskan ya, di BK itu ada namanya asas keterbukaan, di mana antara konselor dan konselor itu saling terbuka, harus diceritakan. Yang kedua itu asas kerahasiaan. Ya, apabila Ica itu jangan ragu untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di kepalanya atau masalahnya, karena itu dijamin kerahasiaannya. Bisa jadi iya pasti mungkin cerita saja tapi agak masih besar volume tadi. Mungkin waktunya SMP Ya, karena bullying mungkin. Dibully. Maksudnya dibully itu bagaimana? Bully yang seperti apa itu yang dapat? Fisik juga. Fisik nih? Sama ya mungkin itu bikin kurang pede sampai sekarang. Pede. Mungkin ketika dibully itu di situ kau melakukan apa? Ketika dibully itu bisa, kenapa kau tiba-tiba bisa dibully?
kan pasti kau ada mungkin ada kegiatan ini ke apa kayak banyak bicara atau apa tiba-tiba dibully terlalu riuh mungkin di kelas. terlalu ribet nih langsung hmm, berarti dalam hal ini dulu itu kau itu sebenarnya pede sekali nih Pede. di ruang kelas Iya. tapi ketika kau dibully ketika kamu dibully kau di situ langsung berubah pikiran tadi langsung menjadi tidak pede di kelas Langsung nggak pede. karena dibully di situ Karena dibully. ketika sudah melakukan apa ketika ribut dalam kelas nih Iya. iya saat itu ini saya catat nih dibully dibully di kelas mungkin ada yang lain mungkin ada trauma masa lalu kepet bukan hanya di sekolah atau tidak di tongkrongan tidak ada kayak Sama juga di tongkrongan begitu juga. dibully juga di tongkrongan nih Iya. kalau di mungkin di dalam lingkungan keluarga nah Kalau di keluarga aman lancar-lancar aman saja. sih berarti dalam hal ini kurang kepercayaan dirinya nak Eca itu di lingkungan sekolah yang di lingkungan pergaulan atau di tongkrongan nih Iya. iya jadi tadi saya ulang lagi berarti faktor penyebab dari faktor penyebab dari kurangnya kepercayaan diri na Eca itu dari Kasus bullying. kasus bullying di mana kasus bullying ini terjadi gara-gara apa dalam kelas di kayak situ kan sebenarnya kau itu pede di situ Jadi pede nih sebenarnya kau pede di situ tapi gara-gara ada tindakan dari teman kelas tak dan suka ngeliat kita apa enggak dan Ya, terlalu mungkin ribut gitu. kita jadi kau di situ ketika langsung dibully langsung kau langsung berubah kepribadian tak dari pendiam nih langsung berubah nih sampai sekarang mungkin sampai sekarang nih baru di tongkrongan pun sama nih sama juga. sama iya kalau di keluarga aman-aman jadi Aman. berarti dalam hal ini kau itu apabila di lingkungan sekolah atau di lingkungan tongkrongan dengan keluarga beda nih apabila di tongkrongan kau kurang pede dan di kelas tapi kau di keluarga kayak lancar di cerita sama orang tua atau Seperti Ya, kayak dulu. kayak dulu di lancar Lancar. udah terbatas di cerita atau apa Iya. lancar gitu Lancar aja. iya ya selanjutnya mungkin saya akan kita masuk ke tahap inti yaitu menerapkan teknik dalam konseling mana teknik konseling pada hari ini yaitu restrukturisasi kognitif kurang jelas bacanya restrukturisasi kognitif
di mana teknik ini digunakan untuk membantu siswa yang bermasalah untuk mengidentifikasi ke pola pikir negatif atau irasional dengan pikir yang pola pikir yang positif atau irasional dan sehat. Ya, di mana pada sesi ini konselor membantu konsili atau guru BK membantu siswa menyadari bahwa pola pikir negatif misalnya merasa bosan atau yang kayak begitu sering kali tidak akurat, di mana teknik ini melibatkan proses mengganti pikiran irasional dengan pemikiran yang realistis dan positif. Dengan menerapkan teknik ini, teknik restrukturalisasi kognitif, konselor diharapkan akan memahami pola pikirnya dan mengembangkan strategi coping yang lebih efektif. Ya, mungkin kita akan lanjut selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, saat kamu merasa cemas berada di depan banyak orang, apa biasanya yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Apa yang kamu pikirkan ketika kamu berada di depan banyak orang? Apa yang kamu pikirkan? Tadi mungkin saya itu tidak bisa bersosialisasi. Tidak bisa bersosialisasi ya, kalau banyak orang ya. Tidak bisa. Iya. Yang kedua itu ketika kamu berhadapan di banyak orang, berarti tidak bisa bersosialisasi. Maksudnya tidak bisa bersosialisasi ini berarti kita memilih untuk diam. Oh, diam. Selanjutnya, ketika kamu merasa cemas saat berbicara dengan teman baru, kita ingat apa yang sudah bilang, kayak ketika kamu selesai berbicara di depan banyak orang, apa dalam pikiranmu? Ya apa tadi kedua? Oh, kayak menyesal nih. Oh, menyesal. Berarti Eca ini ketika mencoba untuk bersosialisasi di situ, bersosialisasi ceritanya. Apabila sudah melakukan bersosialisasi, selepas kejadian itu atau kegiatan itu, ada penyesalan di situ. Kenapa? Apa aku bikin sebenarnya itu? Kenapa begini? Kenapa begitu, Kenapa bicara begitu ya, Iya. Selanjutnya, mungkin ketika kamu merasa gugup ketika ada banyak orang, kayak apa yang dikatakan dalam dirimu ketika kamu merasa gugup? Kayak ceritaku kayak di situasi banyak orang apa yang dikatakan terhadap dirimu, kayak kayak biasa masa begini saya tidak bisa. Ya kayak mungkin apa lagi tadi? Kalau untuk bujuk diri, misalnya kasih motivasi, masa begini saya tidak bisa. Oh iya, berarti kau menguatkan diri tadi. Iya. harus bisa.
Oh iya iya. Selanjutnya yaitu apakah ada bukti yang nyata yang mendukung pikiran bahwa semua orang akan menilai kamu buruk jika kamu membuat kesalahan? Mungkin kayak ketika apakah Anda mer- merasa terganggu dengan ketika kau ucap salah begitu? Ya biasa begitu. Bagaimana maksudnya contohnya? Kayak, Misalnya bilang begitu mungkin ada perspektif negatif dari oh orang. iya, berarti kau ini apa? Selalu memikirkan sesuatu Mas, yang di luar nih ya, perkataan orang begini. i- Oh iya iya. Berarti itu salah satu yang membuat kamu kayak kurang apa? Itu kurang pede. Oh, Iya. jadi perkataan orang yang di yang luar dipikir. luar dirimu. i- Oh iya iya. Selanjutnya, pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu merasa cemas, tetapi orang lain tidak bereaksi seperti apa yang kamu bayangkan? Kayak sebenarnya kamu cemas toh, dan sebenarnya kamu merasa cemas dalam lingkungan ini, tongkrongan toh, atau di dalam kelas kah atau Ya. apa? Sebenarnya kamu merasa cemas, tapi di mana orang orang ini melihat kan biasa-biasa saja. Bagaimana tanggapanku? Iya. Apakah pernah merasa Hampir setiap hari seperti itu. kayak, maksudnya berarti dalam hal ini itu kayak apa? Sebenarnya kau ini cemas toh, Ya. cemas dirimu, tapi orang lain itu mengatakan, oh, ini biasa aja, biasa ji. Saya biasa di kelas diam karena cemas. Iya ji. Cuman orang lain anggap Nggak biasa saja. biasa, nggak tahu dia apa yang Iya, nggak tahu terjadi apa yang dalam diri kita. terjadi. Iya iya. Ya. Selanjutnya yaitu, apakah kamu bisa mengingat momen ketika kamu merasa dulu berbicara tapi situasinya berjalan dengan baik? Biasa kalau di depan guru begitu. Jadi, ya contohnya kayak mungkin apa apa tadi? Anu tak? Depan Bilang berpresentasi ya depan guru di seperti kalau apa di itu? keramaian. Keramaian. Tak gugup di situ nih, gugup. Tapi berjalan yang baik. Saja. Iya. Iya iya. Dan dalam hal ini pikiran ini ketika kamu presentasi di situ, sebenarnya kami itu merasa gugup, tapi hasilnya berjalan baik. Iya. Iya, itu namanya apa? Pikiran yang kasih rusak, padahal sebenarnya Lancar-lancar saja. lancar-lancar gitu. Oh. Iya. Mungkin itu salah satu apa, pikiran negatif yang kamu punya. Sekarang apa, selanjutnya itu kita akan melakukan masuk dalam teknik di mana pikiran yang negatif begitu kita ubah menjadi pikiran yang positif. Pikiran yang tidak rasional menjadi rasional. Ya, mana kamu itu apa, jika kamu kembali ke pikiran negatif tersebut, toh, nah kamu memikirkan perkataan teman ya, sehingga kamu tidak pede, toh, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak cemas lagi? Tidak cemas. Supaya tidak terlalu memikirkan sesuatu hal. Mungkin harus banyak-banyak bicara lagi, harus lebih aktif bersosialisasi. Lebih aktif bersosialisasi. Iya, lebih aktif bersosialisasi ya. Iya.
Mungkin kan kami ini kayak kurang pede toh, kayak kurang bersosialisasi kita toh. Iya. Mungkin apa yang akan kamu lakukan ketika ada temanmu Ya. mempunyai gejala yang sama seperti yang kita alami, seperti dia kurang pede juga, kurang bersosialisasi juga. Apa yang kamu akan kasih motivasi terhadap dia? Ya, kayak tadi bilang kasih motivasi, instruksi dia bisa berubah. Jadi kayak Ya. dalam hal ini kau harus memotivasi dia untuk agar lebih aktif bersosialisasi seperti yang Ya. Anda katakan yang pertama tadi. Ya. Iya. Nanti ketika ada suatu masalah yang sama atau masalah yang sama terhadap kita, berarti kau memotivasi dia agar selalu lebih aktif bersosialisasi. Iya. Mungkin apa yang kamu bisa katakan pada dirimu sendiri untuk menggantikan pikiran negatif mereka pasti menilai secara buruk dengan sesuatu yang lebih positif. Soalnya apa yang bisa kamu katakan kepada dirimu sendiri untuk menggantikan pikiran negatif mereka yang menilai saya terlalu buruk dengan sesuatu yang positif. Mungkin berubah jadi lebih baik. Maksudnya kayak contohnya ini dari pertanyaan ini kayak bodoh kok, Ya. kurang pintar kok, kablampi kok, contoh toh kablampi kok. Apa yang kamu katakan terhadap dirimu supaya kata-kata tersebut kayak jadi positif? Jadikan motivasi saja. Motivasi Jadi motivasi. lebih baik. Lebih baik, iya. Jadi setelah kita kan termasuk pikiran itu yang kamu keluarkan dari mulut, itulah pikiran yang positif. Mungkin setelah kan dari tadi itu yang pertama kan pikiran negatif, lalu sekarang kan pikiran positif. Mungkin apa yang kamu setelah kamu mengganti pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif, bagaimana perasaanmu pada situasi sekarang, pada situasi yang akan datang? Kayak bisa melakukan atau enggak? Saya tahu ulang. Apa? Saya ulang. Pertanyaannya dia. Kayak bisa diterapkan nanti itu. Kayak tadi kan pertama kan menjelaskan pikiran negatif itu ke positif. Ya. Mungkin nantinya bisa dalam sesi dari sesi konseling ini bisa diterapkan ketika perkataan dari luar masuk ke dalam diri kita menjadi sesuatu yang memotivasi. Bisa, diusahakan bisa. Itu kan tadi solusi itu muncul dari diri Ica sendiri Ya. ya. Mungkin dari saya untuk kan saya sudah menggali dari faktor yang mempengaruhi Ica itu kurang pede, yaitu kayak pertama itu dibully di kelas. Jadi di kelas dan tongkrongan. Adapun di lingkungan keluarga aman-aman sih, lancar nih. Kayak kalau lingkungan keluarga berarti kita pilih saja. Iya. Di situ faktor lain itu juga kayak faktor yang ada di luar diri kita, di luar kontrol kita. Gimana? Saya jelaskan.
Dimana di luar kontrol kita itu kayak perkataan orang lain, toh. Toh. Kau terlalu berfokus di perkataan teman tak, perkataan buruk terhadap diri tetapi teman tak. Itu namanya sesuatu di luar eksternal, di mana perkataan teman tersebut perkataan jelek terhadap diri tak, apa, tidak bisa mengontrol, tidak bisa kau tahan mulutnya dia itu bercerita apa tentang kau. Yang bisa kau kontrol itu apa, pikiran tangkap Iya, iya. tangkap anu tersebut. Ya, yang bisa kita kontrol adalah diri tak, pikiran tak, tangkap dari pikiran di luar diri tak, Iya, iya, iya. apa perkataan teman tersebut. Dimana kau itu harus ibaratnya kayak kau itu jangan terlalu berfokus pada perkataan orang lain. Iya. Jadi tadi bullying ini hanya bullying perkataan kata-kata ini, Kata-kata. kata-kata itu, Ya, kata-kata. kata-kata itu, ya, iya. Sama dengan apa perkataan orang di luar diri tak, seperti perkataan teman tak, tetangga, semua faktor di luar diri kita atau faktor eksternal. Ya, caranya itu adalah fokus terhadap diri tak, jangan pedulikan kata orang tersebut. Kau harus menyaring perkataan orang tersebut. Kau bisa menyaringnya untuk sebagai evaluasi itu untuk motivasi diri, tapi jangan semua mengikuti. Apabila ada itu satu pepatah, orang yang paling tidak bahagia di dunia itu adalah orang yang selalu mengikuti apa kata orang. Orang yang selalu mengikuti orang yang selalu mendengarkan perkataan orang lain. Iya, iya, iya. Intinya itu perkataan orang lain itu tidak bisa dikontrol. Iya. Dia tidak bisa dikontrol itu. Itu dia tidak bisa dikontrol. Soalnya saya ulangi, kau itu harus kayak pertama ya, kau harus lebih aktif bersosialisasi di lingkungan sosial. Ya. Habis itu selain lebih aktif, kau harus jangan terlalu fokus kepada sesuatu yang luar diri tak. Bisa jadi Bisa. yang itu. Ya, tadi itu sudah kita melakukan penggalian apa faktor masalah, apa identifikasi masalah, apa teknik-teknik yang kita akan lakukan itu adalah apa faktor apa proses tahap konseling. Ya. Mungkin selanjutnya itu tahap akhir ya dimana sesuai dengan kesepakatan tadi yaitu waktunya Pak 30 menit. Iya. Ya. Seperti kesepakatan tadi, kesepakatan waktu 30 menit ya. Mungkin saya tanyakan perasaan Eca Iya. ketika proses konseling tadi. Mungkin ada apa, perubahan diri menjadi tenang sedikit apa atau tidak ada perubahan. Saya rasa jadi lebih tenang. Lebih tenang Karena tercurahkan semua Maksudnya maksud tercurahkan ketika apa merasa tenang ketika sudah bercerita tadi. Ya. Oh iya itu. Tapi tadi ya mulai tenang ketika sudah bercerita tadi. Mungkin ada lagi atau Nah, itu saya. itu saja ya. Mungkin
bisa kita simpulkan tadi yang apa yang nah yang akan harus lakukan. Harus lebih pede, Lebih pede, harus juga lebih aktif, aktif. bersosialisasi. Apalagi Eh, jangan terlalu jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. iya betul, jangan terlalu memikirkan apa perkataan orang lain. Ya mungkin ada tambahan sedikit yang pertama itu memotivasi diri sendiri aktif bersosialisasi di lingkungan kelas, di luar kelas, di tongkrongan atau dimanapun itu, bertanya saja. Habis itu apa, lebih sering melakukan kegiatan sosial. Apabila ada kepanitiaan, ada buka apa, cari orang masuk kepanitiaan, masuk saja situ. Salah satu bentuk sosialisasi. Mungkin di RT Ya. ya. Ada penyampaian misalnya ada penyampaian di masjid, Ya. disampaikan kepada RT 2 RW ini. Besok sore akan mengadakan kerja bakti di sekitaran RT tersebut. Kau di situ untuk apa? Untuk selalu aktif bersosialisasi. Kau harus datang di situ. Supaya kan di situ ada banyak orang, di situ kau bisa berkomunikasi, bersosialisasi, bercerita, bekerja sambil bercerita. Mungkin hanya itu. Ya. Ya. Untuk membicarakan apa, untuk tindak, untuk apa hasilnya nanti toh, kita untuk hasilnya nanti tahu kita berubah atau enggak, ada perubahan sedikit atau berubah secara full. Untuk kita akan bertemu ke pertemuan selanjutnya nih. Mungkin hanya itu, karena waktu tadi hanya sekarang sudah agak lebih 2 menit, karena tadi kesepakatan 30 menit, tapi sekarang lebih banyak, tapi tidak apa-apa kita. Tidak apa-apa. Ya, mungkin hanya tadi ya, mungkin bisa dicerap tadi perkataan saya tadi. Bisa. Jadi mungkin berakhirlah sudah sesi konseling kita pada hari ini. Nah, harapan dari saya mungkin siapa lagi, Eca Ya. itu bisa kembali pilih seperti dulu. Ini cuma di situ Eca bisa kembali pede karena dilihat juga Eca ini sudah kelas berapa? 12. Kelas 12. Gimana apa? Kan pasti Eca di situ. Habis kelas 12 pasti akan melihat di dunia perkuliahan. Ya. Mana di dunia perkuliahan di situ? Makin banyak itu mahasiswa di luar daerah, berbagai suku, agama, ras situ. Di mana situ kok harus pintar-pintar apa, bersosialisasi, berkenalan dengan orang siapapun supaya di situ kau bisa membawa wawasan. Apabila anda kayak sudah mulai kuliah hanya diam di kos, di rumah, tidak ada apa itu ilmu dapat. Jadi itu harus aktif bersosialisasi. Ya, mungkin hanya itu dari saya sesi konseling kali ini. Untuk tindak lanjut selanjutnya kita akan bertemu di sesi konseling kita di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa masuk ke ruang kelas. Ya. Sebanyak. Iya.